Wandira berusaha untuk bangkit. Sekalipun punggungnya terasa nyeri, gadis itu nekat mau meninggalkan ruangan goa. Setelah bersusah payah, akhirnya dia mampu berdiri dengan sempoyongan. Mulutnya terus mendesis kesakitan. Selanjutnya dia melangkah perlahan-lahan ke arah mulut goa. Dia menengok sebentar ke arah Pranayam. Dia melihat laki-laki itu menutup matanya. Dia mengira Pranayam sudah tidur. Dia tidur dan tidak pernah bangun kembali. Laki-laki gombal. Aduh. Wandira melangkah setindak demi setindak. Wajahnya pucat pasi karena menahan rasa sakit. Lututnya gemetaran. Tapi gadis itu nekat. Dan dia terus melangkah. Tiba-tiba dia merasa punggungnya bertambah nyeri. Dan seluruh tubuhnya menggigil gemetaran. Dia berdiri sempoyongan sesaat lamanya. Dan kemudian... Ayu, kau tidak apa-apa. Sakit. Punggungku sakit sekali. Kau mau kemana, Ayu? Kau tidak bisa pergi kemana-mana dalam keadaan seperti ini, Ayu. Kau harus istirahat. Ayo kembali ke ruangan gua. Awas kau Pranayam. Jangan sentuh aku. Aku tidak bermaksud apa-apa, Ayu. Aku hanya ingin menolongmu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Laki-laki busuk, laki-laki gombal. Aduh. Kalau begitu baiklah. Terserah padamu. Kalau memang kau bisa kembali lagi ke ruangan sendiri, silakan. Ayo. Aduh, punggungku. Mengapa punggungku sakit sekali? Wandira berusaha untuk bangkit. Tapi gadis itu sepertinya sudah tidak mampu bergerak lagi. Wajahnya semakin pucat. Sementara rasa sakit di punggungnya semakin menyengat. Mengapa aku harus jatuh? Sakit sekali. Aku benci. Mengapa aku harus jatuh dari kuda? Sekarang jadi begini. Aduh. Pranayam, apa kau sudah tuli? Ada apa? Aku ngantuk sekali. Pranayam, tolong aku. Tolong. Aku tidak kuat lagi berdiri. Tolong bawa aku ke dalam sana. Bukankah kau bisa melakukannya sendiri? Tua bangka. Awas kau. Jangan menghinaku. Jangan menggodaku. Sakitnya bukan main. Aduh. Jadi kau membutuhkan pertolongan orang lain juga? Sudahlah. Aku menyesal. Sudahlah. Aku tidak jadi minta tolong. Kalau begitu baiklah. Aku akan duduk di sini saja. Tua bangka. Kau ingin aku mati ya? Sakit. Baiklah. Aku akan menolongmu. Tapi dengan satu syarat. Sudahlah. Kalau kau tidak mau menolongku, sudahlah. Aku tidak apa-apa. Biar aku tergeletak di sini. Biar aku mati di sini. Aku akan menolong. Tapi kau harus berjanji padaku. Apa? Aku harus berjanji apa? Jangan kurang ajar. Kau pasti akan memerasku. Aku tahu Pranayam. Ternyata kau seorang laki-laki busuk. Aku harus berjanji apa?
berjanji mau menjadi istrimu. Begitu? Lebih baik aku mati daripada mempunyai suami tua bangka. Sudahlah, sudah. Kau tidak usah menolongku. Ayu. Ayu. Kau selalu saja salah paham. Maklumlah, kau masih terlalu muda. Kau harus banyak belajar memahami orang lain. Kau tidak bisa memasang perangkap untukku, tua bangka. Karena aku akan terus waspada. Dengar baik-baik, Ayu. Aku akan menolongmu. Tapi setelah itu kau harus berjanji padaku. Dengar dulu. Jangan curiga dulu, Ayu. Aku harus berjanji apa? Hah? Kau harus berjanji bahwa kau mau jangan terlalu memaksakan diri. Dan barangkali kau membutuhkan istirahat 2 atau 3 hari. Apa? Jadi aku harus tinggal di tempat ini 2 sampai 3 hari? Kalau kau memaksakan diri, lukamu bisa menjadi semakin parah, Ayu. Tapi kalau kau mau istirahat barang 2 atau 3 hari, aku yakin lukamu akan segera sembuh. Dan setelah itu, kau boleh melarikan diri lagi. Iya, memang. Aku akan terus melarikan diri. Dan aku akan terus memburumu. Ayu Wandira diam saja. Dia membiarkan tubuhnya digendong Pranayam. Pranayam membaringkan gadis itu ke tempat semula. Ayu Wandira memejamkan matanya menahan rasa sakit di bagian punggungnya. Nah, Ayu, jangan pergi kemana-mana. Kau seorang gadis yang cerdas. Kau tentu tidak akan melakukan kebodohan lagi, bukan? Sudah, pergi sana. Biar aku istirahat. Iya. Aku akan tidur di depan. Awas kau. Awas kalau kau berani kurang ajar padaku. Kau tidak usah khawatir, Ayu. Aku bukanlah seorang laki-laki yang senang berbuat kurang ajar. Matahari menyembulkan wajahnya yang cemerlang di balik punggung bukit yang indah. Sinarnya hangat menutupi permukaan bumi. Ayu Wandira terbangun. Dia tidak melihat lagi Pranayam di mulut goa. Ayu Wandira berusaha menggeser tubuhnya. Punggungku masih sakit sekali. Kemana tua bangka itu? Kalau dia pergi, itu akan lebih baik. Itu dia. Ayu, Ayu, lihatlah. Aku membawa buah rasa matra. Buah ini enak dimakan, tidak mengandung racun. Rasanya seperti sawo Manila. Kau mau? Tidak. Makan saja sendiri. Habiskan sendiri. Aku tidak doyan makanan pemberianmu. Lihatlah. Kalau kau tiba-tiba ingin mencicipinya, kau boleh mengambilnya sendiri di sini. Barangkali kau haus. Aku membuat minuman segar. Di belakang gua ini ada pancuran air. Jernih sekali airnya. Aku membuat minuman daun asam Jawa. Kau mau minum sedikit? Supaya kerongkonganmu tidak kering? Tidak. Minum saja sendiri. Baiklah. Rupanya tak ada sesuatu yang menarik yang kutawarkan padamu. Baiklah. Bagaimana punggungmu? Masih sakit? Masih. Aku membuat ramuan daun-daunan. Luka memar di punggungmu itu tidak akan segera sembuh kalau dibiarkan saja. Kau mau aku memboreh punggungmu dengan ramuan daun-daunan? Apa katamu? Kalau kau tidak keberatan, kalau kau suka menerima pertolonganku ini, aku akan senang sekali. Aku akan memboreh punggungmu dengan ramuan daun-daunan. Dengar tua bangka, aku tidak akan membiarkan tanganmu menyentuh tubuhku. Tapi Ayu,
Semalam aku menggotong tubuhmu ke ruangan gua. Kau masih ingat? Itu karena aku terpaksa. Sudahlah, mana ramuan daun-daunan itu? Aku bisa memborehnya sendiri. Pranayam segera mengambil tempurung kelapa, kemudian meletakkannya di celah-celah batu. Ramuan daun-daunan itu sangat kental dan berwarna kehijau-hijauan. Hayuwantira dengan susah payah meraih tempurung kelapa. Apa yang kau lakukan di situ? Aku bisa memboreh sendiri punggungku. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Silahkan. Jadi, kau akan berdiri di situ dan melotot terus, sementara aku memboreh punggungku? Dasar laki-laki tidak tahu malu. Ayo, balikan punggungmu. Jangan berlaku tidak senonoh. Oh, begitu. Baiklah, silahkan. Pranayam membalikan punggungnya, kemudian melangkah pergi. Hayuwantira mencelupkan tangannya ke tempurung kelapa, dan selanjutnya dia memboreh punggungnya dengan ramuan daun-daunan. Punggung itu memang luka memar. Daman, Hayuwantira mendesis perlahan menahan rasa sakit. Sekarang tidak begitu nyeri lagi. Ya, rasanya sudah agak dingin. Di mana tua bangka itu? Mungkin dia pergi ke belakang gua. Sepertinya enak juga buah rasa matra itu. Perutku jadi lapar. Perlahan-lahan tangan Hayuwantira meraih buah rasa matra yang terletak di atas batu. Kemudian dengan lahap gadis itu makan buah rasa matra yang rasanya manis. Pada saat itulah Pranaya muncul dari samping mulut goa. Bagus, Hayu. Terus saja. Sampai jumpa.